warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Mudrikatul Kamaria. Saya dari kelas TI 3C dengan NIM 210101C086 Prodi Teknik Informatika. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas sistem operasi tentang pengertian, kekurangan, dan kelebihan Linux. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu sistem operasi. Sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai pengatur semua sumber daya yang terdapat pada komputer. Sistem operasi ini menjadi penghubung antara software, hardware, dan firmware. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian Linux. Linux adalah sistem operasi sama dengan Windows, iOS, dan macOS. Tanpa sistem operasi, perangkat lunak tidak akan berfungsi. Linux memiliki antarmuka grafis dan jenis perangkat lunak yang sama dengan yang biasa digunakan, seperti pengolah kata, editor foto, editor video, dan sebagainya. Linux adalah sistem operasi open source yang paling terkenal dan paling banyak digunakan. Linux adalah perangkat lunak yang berada di bawah semua perangkat lunak lain di komputer, menerima permintaan dari program tersebut dan menyampaikan permintaan ini ke perangkat keras komputer. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan Linux dengan sistem operasi lain. Tak seperti Windows yang tergantung pada satu vendor untuk berkembang, Linux dapat dimodifikasi, digunakan, dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Ini sebabnya ada banyak macam-macam Linux yang biasa ditemukan. Linux berbeda dari sistem operasi lain dalam banyak hal penting. Linux adalah perangkat lunak open source, kode yang digunakan untuk membuat Linux gratis dan tersedia bagi publik untuk dilihat dan diedit. Berdasarkan lisensi open source, Linux tersedia secara bebas untuk siapa saja. Namun, merek dagangan atas nama Linux ada pada penciptanya, yaitu Linux Torvalds. Meskipun bagian inti dari sistem operasi Linux umumnya sama, ada banyak distribusi Linux yang menyertakan opsi perangkat lunak yang berbeda. Ini berarti bahwa Linux sangat dikustomisasi karena tidak hanya aplikasi seperti pengolah kata dan browser web yang dapat diganti. Pengguna Linux juga dapat memilih komponen inti seperti sistem mana yang menampilkan grafis dan komponen antarmuka pengguna lainnya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam Linux. Untuk yang pertama ada Debian, untuk yang kedua ada Ubuntu, untuk yang ketiga ada OpenSUSE, untuk yang keempat ada Fedora, untuk yang kelima ada Linux Mint, untuk yang keenam ada CentOS, untuk yang ketujuh ada Red Hat, untuk yang ke-8 ada Gentoo, untuk yang ke-9 ada Kali Linux, untuk yang ke-10 ada Arch Linux, untuk yang ke-11 ada Puppy Linux, untuk yang ke-12 ada Mandriva. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Linux. Yang pertama, kelebihan. Bersifat open source yang berarti dapat digunakan dan dikembangkan secara gratis. Cocok untuk developer karena terkenal ringan dan cepat. Memiliki komunitas yang besar. Perkembangan jauh lebih cepat sebab dikembangkan oleh banyak orang. Ancaman virus yang rendah. Pembaruan secara rutin. Handal dalam jaringan. Pengoperasian bisa dengan dua mode yaitu teks, OK, dan juga grafis. Untuk kekurangan, yang pertama memiliki pilihan perangkat lunak yang terbatas. Untuk yang kedua, grafis kurang bagus untuk program yang butuh
pemrosesan grafis yang berat. Untuk yang ketiga, kurangnya dukungan untuk perangkat keras. Untuk yang keempat, kurangnya cocok untuk bermain game, karena developer belum banyak yang membuat game untuk Linux. Untuk yang kelima, harus belajar tersendiri. Cara menggunakan orang awam pasti bingung. Untuk yang keenam, kurang diminati karena ketergantungan terhadap software yang ada pada Windows. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.